Halo Sobat MotoGP Lovers Reborn, kita ketemu lagi di sini. Bagaimana kabar Sobat semuanya? Tahukah Sobat jikalau bos KTM, Pit Beirer mulai cemas gagal pertahankan Pedro Acosta karena motor RC16 belum juga bisa antarkan kemenangan. Kekhawatiran Beirer semakin menjadi seiring jelang bergulirnya MotoGP Argentina 2025. Seri kedua balapan musim ini akan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada 14-16 Maret 2025. Hal yang jadi masalah adalah, sirkuit tersebut belum pernah dicicip Acosta sejak dia naik kelas ke MotoGP. Acosta baru debut pada tahun lalu, di mana seri Argentina ditiadakan. Pengalaman mengendarai KTM RC16 di sirkuit sepanjang 4,81 km itu jelas nol bagi Acosta. Padahal, si hiu dari Mazzaron sedang jadi andalan utama Red Bull KTM. Di antara rider KTM lainnya, Acosta yang dinilai paling potensial bersinar. Rekan setimnya, Brad Binder, masih tersamarkan. Sedangkan duo pembalap KTM Tech3, Maverick Vinales dan Enea Bastianini, masih belum menemukan chemistry dengan motor tim baru mereka. Sementara dari sisi Acosta sendiri, dia sudah sempat agak rewel, mengeluhkan motor KTM yang belakangan justru jadi aneh dan sulit diajak bersaing di depan. Padahal, debut pembalap 20 tahun itu tahun lalu langsung kuat menyanyi sejumlah nama besar termasuk Marc Marquez. Namun di paruh kedua tahun lalu, performa RC16 malah ambyar dan Acosta juga jadi sering kecelakaan. Beirer sadar, kalau kru dan para teknisi tidak segera memperbaiki performa motor, mereka bisa terancam ditinggalkan Acosta. Sebab, banyak tim lain yang sudah sangat siap merekrut Acosta bila di KTM sudah tidak sejalan lagi. Seluruh paddock menginginkannya, kata Pit Beirer dikutip Bola Sport dari Corse di Moto. Kami sebenarnya benar-benar memiliki peluang besar bersamanya, karena dia melakukan segala sesuatunya dengan cara yang khusus dan lebih baik daripada yang lain. Kami melihatnya dari data, tandasnya. KTM tentu tidak ingin merasa terkhianati lagi kalau sampai Acosta jatuh ke tim lain. Sosok pembalap yang sudah mereka bimbing sejak usia junior tapi membelot ke tim lain, bukan pemandangan baru karena Jorge Martin pernah melakukannya. Misi KTM sekarang adalah benar-benar langsung siap begitu memasuki rangkaian seri di Argentina. Bagaimanapun, seri kedua ini juga akan sangat menentukan bagaimana kenyamanan dan rasa betah Acosta di atas RC16. Paling tidak, dia harus bisa ikut meramaikan persaingan para pembalap klan Ducati. Bersamanya, kami harus menunjukkan apakah kami memiliki motor yang diperlukan untuk menjadi juara MotoGP atau tidak, kata Beirer. 2 tahun ke depan tentu akan menjadi masa yang penting. Kita harus mampu menegaskan diri kita sendiri dan secara teratur berjuang untuk podium. Jika kita tidak melakukan ini, kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk mempertahankan pembalap terbaik. Sekarang kami memiliki 4 pembalap yang kami butuhkan untuk menantang gelar juara, ucap Beirer. Sementara itu, kisah Valentino Rossi menarik diulas. Sebab, dia pernah kalah telak hingga tak mau salaman dengan Marc Marquez di MotoGP Argentina. Momen itu tepatnya terjadi di MotoGP Argentina edisi 2019. Kala itu, Marquez sendiri sukses meraih kemenangan. Ya, duel seru tersaji di MotoGP Argentina 2019. Kala itu, Marquez tampil begitu gacor hingga dominasi balapan. Start dari pole position, Marquez bisa langsung melesat kencang ke depan hingga pimpin balapan. Marquez bahkan sampai unggul 12 detik dari 2 pembalap di belakangnya. Kala itu, ada Andrea Dovizioso, Ducati, dan Valentino Rossi, Yamaha. Kedua nama itu pun berduel sengit untuk bisa menempati urutan kedua. Tetapi pada akhirnya, Rossi yang menang duel tersebut. Dia finish di urutan kedua, sementara Dovizioso terasapi di posisi ketiga. Meski begitu, Rossi tetap kalah telak dari Marc Marquez. Sebab, dia finish sangat jauh di belakang The Baby Alien julukan Marc Marquez, dengan terpaut catatan waktu sampai 9,8 detik. Padahal, Marquez kala itu sudah melambat di akhir-akhir balapan. Drama pun tercipta usai balapan. Sorot mata tertuju kepada 2 bintang MotoGP, yakni Valentino Rossi dan Marc Marquez kala itu. Pasalnya, Rossi kedapatan menolak jabat tangan Marquez. Hal itu terjadi jelang para pembalap naik ke atas podium. Kala itu, Marquez terlihat berjabat tangan satu sama lain. Tetapi, jabat tangan Marquez ditolak oleh Rossi. Kini, momen itu pun kembali terkenang karena MotoGP Argentina akan kembali bergulir. Tepatnya, balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, itu akan digelar pada 14-17 Maret 2025. Tetapi,
Hanya tersisa Marquez yang akan jalani balapan. Sementara Rossi, dia telah pensiun. Di sisi lain, pengamat MotoGP, Lewis Duncan, menilai satu hal ini akan menguntungkan Marc Marquez di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina. Sebab, situasinya akan cocok bagi pembalap tim Ducati Lenovo tersebut. Marquez mendominasi pekan balapan pertama MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand. Ia merebut pole position dan memenangi sprint race serta balapan utama. Duncan melihat Marquez akan mengulangi performa yang sama dalam seri kedua yang bertajuk MotoGP Argentina 2025. Apalagi, ia punya sejarah bagus dengan 3 kali menang di negeri Tenggo. Saat terakhir kali meraih kemenangan pada 2019, Marquez unggul hingga 10 detik dari Valentino Rossi. Ia bisa langsung melesat dalam beberapa putaran saja selepas start. Balapannya akan sama seperti di Thailand. Jika Anda melihat ke masa lalu di Argentina, Anda lihat dua pembalap yang biasanya cukup kencang di sana, khususnya akhir-akhir ini, adalah Marquez bersaudara. Papar Duncan, mengutip dari Crash, Selasa, 11 Maret 2025. Terakhir kali Marc balapan di sana adalah 2019 dan dia menang dengan selisih hampir 10 detik dari Valentino Rossi. Setelah 2 hingga 3 putaran, dia melaju 2 detik lebih cepat, imbuhnya. Duncan lantas mengajukan sebuah hipotesis menarik. Ia yakin kondisi sirkuit akan kotor karena jarang dipakai. Namun, justru situasi itulah yang menjadi keahlian Marquez seperti di MotoGP Aragon dan San Marino 2024. Ini adalah salah satu trek di mana bukan soal tata letaknya, tetapi kondisi lintasannya selalu kotor. Kita tidak ke sana selama beberapa tahun. Jadi, kita akan melihat kondisi yang ideal untuk Marc Marquez, tukas Duncan. Sebagai referensi, Anda lihat Aragon tahun lalu. Lintasan yang kotor itu dan insting natural Marc dengan perasaan terhadap daya cengkeram muncul di sana. Akan sulit bagi yang lain untuk mengalahkannya, tandasnya. Patut dinanti apakah prediksi tersebut akan jadi kenyataan atau tidak. Balapan MotoGP Argentina 2025 akan digelar pada 14 sampai 17 Maret. Beralih ke lini lain, pembalap BK8 Gresini Racing, Fermin Aldeguer, menyatakan hampir membela skuad Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di MotoGP 2024. Namun, rencana berubah usai mereka di Moto2 2023. Speed AP Racing menyarankan untuk bertahan demi mematangkan kemampuan. Aldeguer jadi rebutan tim-tim MotoGP sejak meraih pole di Moto2 Argentina 2022, hanya beberapa hari sebelum ulang tahun ke-17. Suzuki, Yamaha, Honda, dan Ducati ingin menjadi pembalap junior berkat talentanya yang hebat dan tubuhnya yang sudah tinggi meski masih belia. Pada tahun 2023, Rossi dan VR46 getol memburu Aldeguer, terutama setelah ia berturut-turut memenangkan 4 seri terakhir Moto2 kala itu. Aldeguer mengaku ingin langsung menerima tawaran mereka, tetapi Speed AP menyarankannya untuk tidak mengambil keputusan. Mereka sudah memberikan kesempatan kepada saya pada tahun 2023, setelah saya menang kedua atau ketiga berturut-turut, demi turun di MotoGP pada tahun 2024 bersama VR46, kisah Aldeguer. Ketika mereka memberitahu saya tidak berpikir-pikir. Saya memang mau. Itu adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Anda takkan tahu apakah peluang ini akan terjadi lagi. Jadi, Anda harus menangkap kesempatan itu, apapun yang terjadi. Lanjut rider berusia 19 tahun ini. Saran berikut Speed AP bertahan di Moto2 2024 ternyata menghadirkan dampak positif bagi Aldeguer. Ducati Corse secara pribadi menawarkan kontrak pabrikan kepadanya untuk berlaga di MotoGP 2025, meski kala itu mereka belum bisa memastikan tim satelit mana yang akan ia bela. Uniknya, Aldeguer sempat ragu karena cemas Ducati mundur jika ia tak bisa baik di Moto2 sepanjang 2024. Apalagi, kala itu Moto2 berganti pemasok ban dari Dunlop ke Pirelli. Meski begitu, Ducati berjanji akan mengikatnya dengan tanda tangan kontrak pada Januari 2024, sehingga Aldeguer tak perlu khawatir. Mereka menawarkan banyak hal yang sangat baik kepada kami. Salah satunya tanda tangan kontrak pabrikan dengan Ducati sebelum musim 2024 dimulai. Namun, saya bilang, jika memiliki ini semua, bagaimana saya bisa menjalani satu musim lagi di Moto2 tanpa tahu apa yang akan terjadi? Kisah rider Spanyol ini. Saya bilang, sekarang saya punya tawaran kontrak MotoGP, tapi saya takkan mengambilnya. Mereka pun bilang, kau tenang saja. Pada 2025, Anda akan ada di MotoGP. Saya bilang, baiklah,
Dan pada Januari 2024, kami tanda tangan kontrak pungkas Aldeguer yang akhirnya ditempatkan di Gresini sebagai pengganti Marc Marquez. Nah bagaimana sobat? Sekian dulu ya untuk hari ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.